Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ala ashabihi ajma'in. Amma ba'd. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا شديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Jamaah maghrib rahimakumullah, kita memasuki hari-hari terakhir bulan Sya'ban. Kita sama-sama mempersiapkan diri untuk menghadapi Syahrul Ramadan, ya, bulan yang mulia, bulan yang di dalamnya banyak terdapat keberkahan dan banyak sekali pahala-pahala besar yang menanti kita. Untuk itu marilah kita senantiasa berusaha mempersiapkan diri. Sekali lagi, berusaha membiasakan diri dengan amalan-amalan salih. Ketika kita terbiasa melakukannya di bulan-bulan selain Ramadan, maka akan terbiasa pula kita menjalankan di bulan Ramadan. Akan tapi kalau kita tidak membiasakan diri, melatih diri kita, memaksa diri kita untuk melakukan amalan salih, bahkan di bulan Ramadan pun akan terasa berat. Gimana betul? Seperti itu, ya. Kadang kita salah kaprah. Kita bersemangat di dalam ibadah sunnah, ya, di dalam bulan Ramadan. Ya, salat tarawih biasanya semangat. Akan tapi untuk salat wajibnya tidak semangat. Ini sebenarnya sesuatu yang tidak benar. Karena salat wajib sudah barang tentu pahalanya lebih besar daripada salat sunnah. Salat tarawih itu salat sunnah, ya, otomatis pahalanya tidak akan melebihi salat wajib, ya. Makanya adalah keliru, ya, kurang tepat, ya, salah sianda, ya, kurang tepat kalau kita rajin salat tarawih di masjid tapi salat 5 waktunya tidak mau ke masjid. Salah sebenarnya. Itu monggo ini untuk diambil pelajarannya. Monggo ini karena memang hal seperti ini tidak mudah. Tidak mudah kita untuk membiasakan hati kita tergantung. Seorang muslim itu seperti itu. Senantiasa tergantung hatinya ke masjid. Ketika sudah memasuki waktu salat, ingat, ya, masjid mana yang terdekat. Janganlah lan rumah baik. Karena sudah mulai niat di rumah saja, ya repot nantinya. Ya, repot. Kecuali memang sedang tidak benar-benar tidak bisa, gitu. Ini monggo untuk bisa dilatih, ya, kita melatih sama-sama, ya. Saya tidak mengatakan, saya juga tidak 100% karena kita masih belajar. Senantiasa belajar, berusaha untuk memenuhi kewajiban-kewajiban kita. Karena kalau tidak kita paksa, walaupun datang bulan Ramadan, ya, kita akan sama seperti bulan-bulan yang lain, ya. Kita terbiasa untuk meremehkan pahala-pahala. Padahal di bulan Ramadan ini kesempatan kita. Itu. Jamaah rahimakumullah, kita akan lanjutkan kajian sirah nabawiyah. Kita kemarin pada pekan yang lalu sudah sampai kepada beberapa peristiwa masa kecil Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita sudah mempelajari bahwasanya beliau lahir dalam keadaan sudah yatim, ya. Makanya di dalam Al-Quran Allah sudah menyebutkan dalam surat Ad-Duha, ya, alam yajidka yatiman fa'awa, ya. Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, bukankah aku, kata Allah, sudah mendapatkan engkau dalam keadaan yatim, ya, lalu memeliharanya. Allah dipelihara langsung oleh Allah. Nabi Muhammad SAW dipelihara langsung oleh
Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini yang harus kita pahami. Ya. Makanya kemarin kita sudah jelaskan bagaimana pada saat kecil ya, semua orang-orang yang bergaul dengan Rasulullah itu mendapatkan keberkahan hidup. Ya, contohnya adalah siapa yang menyusui Rasulullah kemarin? Ada yang masih ingat? Halimah, ya, Halimah Asy-Syaidah. Ya, itu beliau yang menyusukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu. Lalu ketika masih berada bersama Halimah, beliau mengalami peristiwa pembelahan dada yang dilakukan oleh malaikat Jibril dan disebutkan dua malaikat, tapi tidak disebutkan yang satunya lagi. Yang jelas adalah malaikat Jibril dan salah seorang malaikat lagi. Itu. Di antara hikmahnya, kenapa Rasulullah dibelah, ya, adalah karena sekali lagi Rasulullah itu dipelihara langsung oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala melalui para malaikatnya. Beliau benar-benar dijaga, makanya beliau tidak seperti anak-anak yang lain. Beliau tumbuh sebagai anak yang berbeda dengan anak yang lain secara pemikiran, secara secara pertumbuhan, ya, berbeda dengan anak-anak yang lain. Dan beliau sudah maksum, terbebas dari dosa dari kecil. Itu, dari kecil Rasulullah hampir tidak pernah melakukan dosa-dosa besar. Ya, contoh dalam sebuah hadis yang panjang, ya, ini juga pernah kami sampaikan. Sampai masa remajanya, ya, beliau itu di kampung Halimah itu juga beliau mengembala kambing. Ketika pulang ke ibunya, ya, dan juga ketika sudah ditinggal oleh ibunya, beliau juga mengembala kambing. Ya, di antara salah satu riwayat yang disampaikan sendiri Rasulullah adalah seperti yang ada di layar, ya, dari sebuah hadis riwayat Al-Baihaqi. Bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak pernah terbetik dalam hatiku untuk mengikuti acara-acara kaum jahiliyah kecuali hanya 2 kali, dan itu pun Allah menjagaku pada 2 kemungkinan tersebut. Suatu malam aku bersama seorang pemuda Quraisy yang berada di pinggiran kota Mekah sedang menggembalakan kambing keluarganya. Aku berkata kepadanya, tolong jaga kambingku. Aku ingin begadang malam ini di Mekah sebagaimana para pemuda lainnya begadang. Ya, Rasulullah pada suatu ketika masih remaja, ya, itu beliau terbertik dalam hatinya kepengin sekali-kali nonton begadang bersama. Ya, secara umum kaum muda di Mekah pada waktu itu, mereka ketika ada tontonan seperti itu ya senang sekali. Sama seperti siapa? Kita, ya, waktu muda. Ngenala tontonan dengan dibayar mesti mangkat. Ya, qadarullah Rasulullah pernah terbetik kepengen nonton. Ya, akan tapi kita lihat kelanjutannya. Ia berkata, baik, aku pun pergi. Dan tatkala aku tiba di rumah pertama dari rumah-rumah penduduk Mekah, aku mendengar nyanyian dan suara rebana serta seruling. Rupanya ada juga hiburan musik pada saat itu. Acara apa ini? Mereka berkata kepadaku, si Fulan telah menikah dengan si Fulanah, putrinya Fulan dari Quraisy. Ya, itu ternyata ada acara pernikahan, ya, ada pernikahan dan ada, ya, musik-musik seperti di kita. Lalu Rasulullah melanjutkan, aku pun terlena dengan nyanyian tersebut dan suara alat musik tersebut hingga akhirnya aku tertidur. Ya, dalam riwayat lain, maka Allah pun menutup kedua telingaku. Ya, tidak sempat menikmati lama atau mungkin baru sebentar, Allah sudah menutup kedua telinga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tidak ada yang membangunkanku kecuali terik sinar matahari. Jadi begitu sampai niatnya mau nonton, akan tapi oleh Allah dilindungi sehingga Rasulullah tidak sempat menikmati, sudah tertidur sampai pagi. Berarti Rasulullah orang salat subuh nggih?
Belum diutus, belum ada perintah. Ini masih bujang, Rasulullah masih remaja. Ya, beliau belum mulai sholat itu ketika Isra. Ya, bukan Isra Mi'raj. Hanya ketika Rasulullah pertama diutus ya, beliau juga sholat, akan tapi pertama kali diwajibkan sholat sehari semalam itu 5 kali adalah pada saat Isra Mi'raj. Tapi sebelumnya memang Rasulullah sholatnya hanya 2 rakaat dan sebagainya. Sholatnya tidak ada ketentuan khusus. Gitu. Akan tapi sebelumnya ya Rasulullah tidak sholat ya sampai umur 40 tahun belum sholat. Itu. Lalu kita lanjutkan. Aku kembali pada malam yang lain. Ini 2 kali berarti. Kemudian aku kembali mendengar seperti yang pernah aku dengar, dan dikatakan kepadaku seperti malam yang lalu. Aku pun terlena dengan apa yang aku dengar sehingga akunya tertidur, dan tidak ada yang membangunkanku kecuali terik sinar matahari. Lalu aku kembali kepada sahabatku yang pengembala kambing tadi. Sahabatku bertanya, apa yang telah engkau lakukan? Aku berkata, aku tidak melakukan apapun. Maka demi Allah, aku tidak pernah lagi berkeinginan untuk melakukan keburukan apapun yang dilakukan oleh kaum jahiliyah hingga Allah memberi kemuliaan kenabian kepadaku. Ya, itu seperti itu. Keadaan akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan sebelum diutus diangkat menjadi nabi dan rasul. Akhlak Rasulullah yang mulia dijaga oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya, sehingga bahkan menghadiri jamuan pernikahan yang di dalamnya ada nyanyian, ada musik dan sebagainya, itu beliau dijaga untuk tidak melihatnya. Itu seperti itu, ya. Jamaah rahimakumullah, ini semuanya menandakan bahwa hal-hal seperti itu oleh syariat agama Allah adalah dianggap sebagai sebuah keburukan. Jadi kita mau tidak mau harus banyak-banyak menghindari janjane. Secara hukum syariat harus banyak menghindari hal-hal seperti itu. Akan tetapi panjenengan ya monggo, ini semuanya tergantung kemampuan panjenengan, tergantung etikat kita semuanya. Ya, masing-masing kita punya beban tersendiri-sendiri, ya, punya beban syariat sendiri-sendiri. Itu semuanya kita berusaha saja, ya, apalagi ketika kita sudah berusia lanjut, ya usahakan dikurangi hal-hal seperti itu. Kalau untuk menghindari sama sekali, ya kalau di kita di Indonesia juga sangat sulit. Gini abatan? Iya. Bahkan lagi sholat pun kadang-kadang wis kerungu. Lagi sholat ada wong ngamen kentongan. Seperti itu. Ya, monggo, ya. Ketika bisa dihindari, kita hindari. Ya kalau terpaksa ya aja kesuwen, aja menikmati. Itu seperti itu, ya. Ya, ini semuanya monggo, bahwasanya semuanya kembali kepada pribadi masing-masing. Urusannya seperti itu. Nanti tanggung jawabnya sendiri-sendiri. Sekali lagi, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, sudah benar-benar dijaga oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Beberapa orang kafir, ya sampai sekarang pun banyak orang-orang yang mengingkari kejadian ini, kejadian Rasulullah dibelah dadanya. Karena itu adalah secara pemikiran manusia, bagaimana mungkin kalau dibelah dadanya pasti mati. Begitu, Mbak, cara orang berpikir. Akan tetapi untuk Allah ini sebuah kejadian yang yang mudah, sangat mudah, ya. Untuk membelah manusia, bahkan menghidupkan orang mati pun sangat mudah bagi Allah. Apalagi hanya membelah dada, mencuci jantung, mencuci hati, itu semuanya mudah. Dan kita sebagai kaum muslimin harus mengimani ini sebagai sebuah akidah, ya, untuk kita imani.
dalam kehidupan kita untuk apa ya? Pada akhirnya kita untuk menentukan sikap kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk membenarkan segala hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk membenarkan seluruh perbuatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan perkataan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu pada prinsipnya seperti itu. Karena kita yakin bahwa Rasulullah itu maksum, terbebas dari dosa. Kalau kesalahan-kesalahan yang sifatnya duniawiyah, Rasulullah pernah melakukan. Tapi biasanya Rasulullah langsung ditegur oleh Allah. Contoh ketika Rasulullah sedang berdakwah kepada pembesar-pembesar, pejabat-pejabat Quraisy. Ya, tiba-tiba datang seorang sahabat Ummi Abi Maktum yang matanya buta. Ya. Beliau tidak berkenan, aku lagi ngomong yang penting kok wong gampangannya orang buta yang hina datang ganggu. Itu begitu Rasulullah. Sehingga Rasulullah merasa bermuka masam ya kepada sahabatnya. Ya. Setelah kejadian itu langsung oleh Allah ditegur dengan diturunkan surat apa? Abasa wa tawalla ya. Kamu bermuka masam dan berpaling. Anja akumul datang kepadamu orang buta dan seterusnya dan seterusnya. Ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika salah langsung ditegur, sehingga sudah tidak diulang lagi. Berbeda dengan kita, ya. Kita siapa yang negur? Kalau ada teman yang negur pun kadang-kadang dirungu, kadang-kadang orang. Ya. Karena urusannya dewek. Itu seperti itu. Tapi Rasulullah seperti itu. Kita, ya. Lalu hal yang kedua yang harus kita imani bahwa hal-hal yang datangnya gaib, sesuatu yang berita yang datangnya dari Allah dan Rasulnya harus kita terima walaupun kadang tidak masuk di akal. Bukan berarti agama itu di luar akal kita. Ya, kadang agama ini kita cukup meyakininya saja. Tidak mungkin kita bisa menjelaskan secara akal kita. Contoh di antara mukjizat adalah mukjizat yang pada Nabi Ibrahim, ya. Nabi Ibrahim pernah dibakar oleh seorang raja yang zalim pada waktu itu. Akan tetapi beliau tidak mempan untuk dibakar. Ya, apakah setiap saat tidak mempan? Ya tidak. Ya, hanya pada saat dibakar oleh raja yang zalim tersebut, ya. Karena apa? Karena Allah sudah memberikan perintah kepada api tersebut. Kata Allah Tabaraka wa Ta'ala diceritakan dalam surat Al-Anbiya ayat 69. Kulna, kami katakan, ya nar, hai api, ya, kuni bardan. Ya, jadilah kamu api yang dingin, wassalaman dan selamat ala Ibrahim, atas Nabi Ibrahim. Tapi paling panjenengan ya ora selamat, ya panas nggih. Ini kadang-kadang ada di antara kita kaum muslimin yang menggunakan ayat ini, jadi ngerti selamat ora apa-apa. Sing penting baca ayat ini beberapa kali. Itu semuanya tidak ada dasarnya, nggih. Ini hanya khusus berlaku untuk Nabi Ibrahim. Gitu. Kalaupun mungkin berlaku kepada kita ya wallahu a'lam. Artinya itu semuanya kadang ya panjenengan mungkin pernah mengalami hal-hal yang tidak masuk di akal. Itu kadang ya. Semestinya kita tidak bisa melakukan, akan tapi kadang kita bisa melakukan. Itu semuanya rahasia Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itu. Termasuk di dalamnya ini. Ya Nabi Ibrahim tidak menggunakan jimat nggih. Nabi Ibrahim tidak menggunakan jimat, tidak menggunakan apa-apa. Ya, itu semuanya karena pertolongan Allah sebagai sebuah ayat atau mukjizat. Ya, di dalamnya tergandung banyak permasalahan. Ya, misalnya lagi Nabi Musa membelah Laut Merah, itu juga tidak masuk di akal. Ya, bagaimana manusia bisa membelah laut, mandegna laut, itu tidak mungkin. Dipikir ya angel, ya matan. Tapi itu semuanya adalah karena pertolongan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, Nabi Isa itu begitu klekar, teyeng,
ngomong ya nggak bisa. Mulanya orang-orang yang tidak punya akidahnya salah menganggap ke Nabi Isa ke anaknya Gusti Allah tambah kelekar tayang ngomong itu. Kalau sekarang misalnya ada bayi tambah kelekar tayang ngomong kan kekenen gitu, ngetarain Nabi Isa. Itu. Jamaah rahimakumullah. Ada beberapa riwayat dari para sahabat radhiyallahu anhum, ya. Ini hikmah di antara rahasia dibelahnya dada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemarin dikisahkan bahwasanya hatinya Rasulullah itu diberi sakinah, ketenangan. Makanya di antara beberapa sahabat pelayan Nabi namanya Anas bin Malik, ya. Beliau berkata, saya bekerja sebagai pelayan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam selama 10 tahun. Demi Allah, kata beliau, Anas bin Malik ini salah pelayan Nabi sekaligus juga menjadi sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selama 10 tahun beliau melayani Rasulullah, tidak pernah sedikit pun beliau menghardiku, membentak, tidak pernah. Ya, dengan perkataan yang keras, atau yang lainnya. Dan beliau tidak pernah mengkritisi pekerjaanku. Kenapa begini, kenapa begitu, kenapa belum kamu kerjakan? Ya, berbeda dengan kita manusia yang ngerduwe bawahan ya, dela-dela. Ya dela-dela mah itu apa maling ya, merasa bahwa kita gaji misalnya ya, segala medawek gitu. Tapi Rasulullah ya, bahkan kata Anas bin Malik ini tidak pernah beliau menuntut macam-macam, walaupun Anas bin Malik ini bekerja sebagai pelayan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Yang lain lagi masih dari Anas bin Malik. Aku berjalan bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan beliau memakai selendang dari Najran yang kasar bagian pinggirannya. Tiba-tiba beliau disusul oleh seorang Arab Badui. Lalu Arab Badui tersebut menarik selendang beliau dengan tarikan yang keras. Kita tahu Arab Badui, Arab pedalaman itu kasar-kasar. Ya, ketika Rasulullah sedang berjalan, ditabrak sekang buri selendangnya ditarik oleh Arab Badui tersebut. Sampai aku melihat di leher beliau ada bekas pinggiran selendang akibat tarikan yang keras tersebut. Arab Badui itu berkata, "Hei Muhammad," ya, tidak ada sopan santunnya. Orang Arab Badui ini, ya. "Perintahkanlah anak buahku untuk memberikan kepadaku harta Allah yang ada padamu." Ya, orang Arab Badui jaluk tapi perlakuannya kasar. Apa yang kira-kira panjenengan lakukan kalau ada orang seperti ini? Jaluk ya. Jaluk, hei, fulan yang jaluk duit orang oleh jotos. Gampangnya kira-kira panjenengan mau memberi apa tidak? Tapi berbeda dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi lalu melihat orang Arab Badui tersebut, lalu beliau tersenyum. Kemudian memerintahkan untuk memberikan pemberian kepada orang Arab Badui tersebut. Ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu. Bahkan dalam riwayat yang lain beliau itu berdakwah ke daerah Taif, ya. Di Taif itu juga banyak saudara-saudara Rasulullah sebenarnya. Ketika di Mekah dakwah beliau mendapat tantangan yang keras, beliau berusaha untuk melebar atau ke desa yang lain. Itu. Yang dekat dengan Mekah adalah ke daerah Taif. Tapi di sana tidak ada satupun yang mau menyambut dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ketika beliau sedang istirahat, bahkan beliau dilempari batu oleh penduduk Taif. Ya, sedang istirahat, tiba-tiba datang malaikat Jibril. Ya, bertanya kepada Rasulullah, Rasulullah, setelah bercerita, ya, ini Allah sudah menyiapkan 2 malaikat ini. Kalau sekiranya gunung yang ada di depan ini mau ditimpakan ke penduduk Taif, kamu tinggal bilang saja. Itu. Ya kalau kita mungkin langsung, senang banget ya. Lagi disakiti, digebuki oleh orang Taif, dipandemi, ya ada orang yang menolong. Kalau kita mungkin ya langsung bersyukur atau langsung senang, langsung memerintahkan para malaikat untuk ya menimpakan gunung untuk tibakna maring penduduk Taif. Tapi Rasulullah tidak demikian, ya. Rasulullah
berkata, ya mudah-mudahan dari orang-orang Taif ini nanti ada keturunan yang mau menyembah Allah dan mengakui bahwa aku adalah Muhammad Rasulullah. Akhirnya beliau malah mendoakan agar nanti turunannya orang Taif ini ada yang menjadi pemeluk-pemeluk agama Islam. Dan pada kenyataannya ya di akhir di akhir-akhir orang-orang Taif banyak yang memeluk agama Islam. Itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu diantara kemuliaan akhlak beliau. Tidaklah Rasulullah diminta sesuatu karena Islam kecuali Rasulullah akan memberikannya. Maka datanglah seorang kepada beliau. Beliau kemudian memberikan kepada orang tersebut kambing sepenuh lembah di antara gua gunung. Saking akeh. Ya, orang tersebut kembali ke kaumnya lalu berkata, wahai kaumku, masuklah kalian ke dalam Islam. Sesungguhnya Muhammad itu memberikan pemberian seperti seseorang yang tidak takut miskin. Ya, Rasulullah adalah seorang kepala negara. Ketika berperang, ya, beliau mendapatkan ghanimah yang banyak. Itu ketika ada orang meminta pasti dikasih. Ya, bahkan ya orang-orang khususnya adalah orang-orang yang akan diambil hatinya oleh Rasulullah agar supaya tertarik untuk masuk Islam. Kalau para sahabat mereka tidak diberi banyak ya, karena mereka keimanannya sudah tinggi. Ya, orang-orang yang hatinya masih lemah, ya kayak kita juga disunahkan untuk seperti itu, untuk memberikan banyak hadiah, memberikan support kepada orang-orang yang Islamnya masih lemah, membutuhkan support. Ya, mudah-mudahan buat kita. Itu seperti yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu diantara faidah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dibelah dadanya. Di antara pelajaran penting yang bisa kita petik ya sekali lagi bahwasanya segala hal yang terkait perkara yang gaib itu harus kita imani sepenuhnya. Ya, tidak boleh kita ragu-ragu. Karena hal-hal yang gaib ini tidak mungkin otak kita bisa mencerna, tidak mungkin. Ya ada yang bisa terkait hal-hal yang gaib, akan tapi kebanyakan tidak. Contoh adalah terkait dengan ruh. Seperti diwahyukan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wa yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Kalian panjenengan semuanya ya kaum muslimin, semua manusia ditanya, kalau ditanya apakah kamu mempunyai ruh? Punya nang badan? Punya nang endi? Kayak apa? Mangane apa? Itu seperti itu ya. Kita punya roh, ya, punya arwah. Akan tapi rohnya seperti apa, bentuknya seperti apa? Manusia itu kan terdiri dengan tubuh, ya, anggota tubuh semuanya. Itu ya kalau tidak ada ruh, ya getih orang bisa melaku. Ya, otot-otot tidak bisa berjalan. Itu sama seperti ya ruh itu ibaratnya apa sih ya? Ya kalau motor itu berarti apanya? Kenapa motor bisa jalan? Kenapa motor bisa jalan? Sebabnya apa coba yang biasa naik motor? Kenapa motor bisa jalan? Ada apa? Ada yang namanya dalam bahasa ilmu fisika itu energi. Ya energi yang dihasilkan dari pembakaran bahan bakar itu. Dan kalau motor kan buatan manusia nggih, itu mesinnya sudah sebegitu canggih. Apalagi mesin buatan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kalau mesin buatan manusia kan tidak bisa berpikir, ya tidak bisa menggunakan indera, tidak bisa nangis, tidak bisa Arab kol ngapa bayi manut. Beda dengan ciptaan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Walaupun pada prinsipnya sama saja dengan mesin. Itu harus diberi makan, tapi kan itu semuanya ya. Itu. Makanya untuk hal-hal yang gaib ya kita harus yakin.
Apapun yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya terkait hal-hal yang gaib. Contoh di sini ruh, Allah berfirman, "Qulir ruhu min amri rabbi, wa ma utitum minal ilmi illa qalilan." Kata Allah. Sesungguhnya ruh itu dari urusan Tuhanmu, Tuhan kalian. Ya, urusan Tuhanku. Itu. Dan tidaklah aku diberi tentang ilmu tentang ruh kecuali sedikit sekali. Itu. Makanya banyak di antara orang-orang salah persepsi, ya, salah persepsi karena tidak menggunakan dalil, tidak menggunakan dasar yang jelas. Itu kadang akidah banyak orang itu salah. Contoh misalnya ada sebagian orang yang mengatakan ruh ini akan hanya berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Angger mati, ruhnya nanti akan melayu-melayu, bisa mencelok, bisa mencelok wedus, bisa mencelok. Itu namanya akidah reinkarnasi. Ada pernah dengar nggih? Reinkarnasi, penjelmaan kembali. Itu. Mereka karena apa? Karena mereka tidak punya dasar yang jelas, mereka hanya mengira-ngira. Ada lagi, ya, di antara akidah kita tentang ruh yang buruk, yang tidak berdasar adalah bahwasanya ruh manusia itu ada 9 katanya. Ada ruh lor, ruh kidul, ya, ada sukma sejati dan sebagainya. Saya tidak begitu hafal. Pokoknya ada 9 ruh. Yang bisa kadang-kadang bisa dipanggil dan sebagainya. Ini semuanya adalah akidah-akidah yang tidak berdasar. Ini semuanya adalah berasal dari syaitan. Ini yang harus kita pahami. Ya, ketika kita bertanya tentang ruh itu urusan Tuhan. Ngapain kita terlalu memikirkan? Gitu. Ya. Jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan ke sesi berikutnya. Ya. Tentang wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ketika Halimah itu mendapati Rasulullah dibelah dadanya, beliau merasa ketakutan. Ya, beliau merasa ketakutan sehingga mengembalikan Nabi Muhammad kecil umur 4 tahun dikembalikan kepada ibunya yang asli, yaitu Aminah, sampai kira-kira berumur 6 tahun. Lalu Rasulullah Nabi Muhammad kecil umur 6 tahun diajak oleh ibunya untuk ziarah ke makam ayahnya, yaitu Abdullah. Ya, Abdullah itu meninggalnya di Madinah. Itu. Pada kajian yang lalu kita sudah menyampaikan seperti itu. Nah, ketika peristiwa itu terjadi, qadarullah, ya, kuburan Abdullah ini berada antara Mekah dan Madinah. Ya, maring Madinah ya atoh, maring Mekah juga atoh. Sehabis ziarah ini, qadarullah ibunya meninggal. Jangan bayangkan, anak umur berapa tahun? 6 tahun ditinggal sendirian. Itulah Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tapi apakah karena sekali lagi Rasulullah ini dijaga oleh Allah langsung, itu, ya. Dan kita tahu bahwasanya para nabi, ya, para nabi adalah orang-orang yang paling berat cobaannya, paling berat. Ya, semakin kita keimanannya tinggi, itu semakin diuji oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semakin kita diuji. Ya, untuk meningkatkan derajat seseorang, Allah akan senantiasa menguji diri kita. Makanya kalau kita mengaku beriman kepada Allah, siap-siap diuji. Ya, baik diuji dengan sakit, baik diuji dengan harta, baik diuji dengan anak, baik diuji dengan yang lain-lain. Itu. Ya, lulus apa ora? Itu. Kalau lulus panjenengan derajatnya akan meningkat. Dan di antara orang-orang yang paling berat, ya, cobaannya adalah
para nabi dan rasul. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berumur 6 tahun berarti sudah yatim piatu, dan beliau benar-benar seorang diri ketika ibunya meninggal dunia. Posisinya di antara Mekah dan Madinah. Itu, panjenengan bisa bayangkan, ya, apa namanya? Bagaimana cobaan yang dialami oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu. Dari kecil sudah dilatih jiwanya agar senantiasa kuat tidak cengeng, karena Rasulullah dipersiapkan oleh Allah untuk menjadi seorang kepala negara, seorang kepala ulama, seorang panglima perang, ya, orang yang mengatur seluruh sendi kehidupan kaum muslimin, sehingga dari kecil sudah ditempa dengan berbagai macam ujian. Gitu. Ya, dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, orang yang paling berat ujiannya adalah para nabi, kemudian orang-orang salih, kemudian selanjutnya dan selanjutnya. Seorang hamba diuji berdasarkan agamanya. Itu semakin berat, ya, semakin kita mengaku beriman kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, itu berarti ujiannya akan semakin besar. Itu. Ya, kita harus bisa menyikapi. Kalau tidak salah saya sudah pernah menyampaikan, ya, kita harus bisa membedakan mana ujian, mana cobaan, mana azab. Kalau azab itu tegurannya termasuk, ya. Azab itu orang kafir, teguran itu berarti untuk kita yang banyak bermaksiat, ya. Kalau yang namanya ujian ini adalah untuk orang-orang yang beriman. Gitu. Kadang-kadang orang-orang yang fasik, ya, mereka mengatakan ini ujian dari Allah. Harus sabar. Padahal itu teguran atau bahkan mungkin azab. Ini harus kita bisa membedakan. Kita berkaca kepada diri sendiri. Kalau kita memang orang yang beriman, lalu datang cobaan dari Allah, musibah yang bertumpuk-tumpuk, itu ujian berarti. Tapi kalau kita belum beriman, artinya kita tidak orang-orang salih, tidak taat kepada Allah. Kalau datang musibah ini, jangan-jangan ini adalah teguran. Nah, kalau kita tidak pernah sholat, tidak pernah apa, kok ada ujian, itu azab namanya. Itu, paham ya? Ini pernah kita bahas. Gitu. Ya, di antara hikmahnya Allah itu menjadikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seorang yatim piatu, ya, makanya Nabi sangat sayang kepada anak yatim. Beliau bersabda, aku bersama orang yang menanggung anak yatim seperti dua jari. Mengisyaratkan, artinya dekat sekali kedudukan Rasulullah, ya, bersama orang-orang yang menanggung nafkah anak-anak yatim ini, ya. Bahkan Allah sudah menurunkan sebuah ayat yang berisi ancaman, ya. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahu kalian orang-orang yang mendustakan agama? Wadzalikal ladzi yad'al yatim. Orang-orang yang melalaikan atau membiarkan terlantar anak-anak yatim. Ya, kita perhatikan, ya. Di sekeliling kita kira-kira ada anak-anak yatim yang memang butuh, ya, butuh bantuan. Kalau sing tua sih salah yatim maning, ya. Yatim itu sampai dia ya, kalau yatim sih semuanya sudah yatim, ya. Banyak yang sudah yatim piatu malah sekarang. Tapi sudah tidak berlaku, artinya ketika kita masih berumur anak-anak sampai bisa balik, sampai kita bisa berusaha sendiri, itu batasannya. Jamaah alhamdulillah, kita lanjutkan, ya. Lalu ketika ibundanya meninggal dunia, Rasulullah diasuh oleh kakeknya, yaitu Abdul Muthalib. Ya, Abdul Muthalib itu mempunyai 10 orang anak, kita sudah membahasnya, dan anak-anaknya itu tidak ada yang berani kurang ajar dengan Abdul Muthalib, ya. Akan tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini mempunyai kedudukan yang sangat disayang oleh kakeknya. Ya, kita paham, ya,
Tapi tidak semua cucu dari Abdul Muthalib itu diperlakukan sama. Hanya Nabi Muhammad kecil diperlakukan sedemikian tinggi oleh oleh kakeknya yaitu Abdul Muthalib. Dan ketika Aminah, ibunya Rasulullah meninggal dunia, beliau diasuh oleh Abdul Muthalib. Gitu. Akan tetapi, ya juga tidak berapa lama Abdul Muthalib juga meninggal dunia. Lalu Abdul Muthalib berpesan kepada salah seorang anaknya yaitu Abu Thalib ya untuk mengasuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Jadi setelah menjadi yatim piatu, beliau sempat diasuh oleh Abdul Muthalib. Tidak berapa lama Abdul Muthalib juga meninggal, ya. Lalu beliau diasuh oleh Abu Thalib. Abu Thalib itu pamannya Rasulullah, sekaligus juga bapaknya Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib menikah dengan Fatimah, anaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gudeg-gudeg wong dewek bae. Ya memang seperti itu. Ya kita harus paham biar biar nanti bisa mengetahui sejarah nanti, karena untuk permasalahan terjadi sekarang ya, perpecahan dalam umat Islam diantaranya karena ini. Diantaranya karena salah paham terhadap segala macam ini. Sehingga kita sedikit untuk lebih mengenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Abu Thalib ini paman Rasulullah, tapi qadarullah beliau bukan orang kaya. bukan orang kaya dan Rasulullah itu juga pada saat dipelihara oleh Abu Thalib itu beliau menggembala kambing, ngode paribasane, untuk membantu pamannya Abu Thalib. Di antara salah satu peristiwa ketika beliau bersama Abu Thalib adalah ya ini saya jelaskan tentang kenapa para nabi itu kebanyakan adalah penggembala kambing. Rasulullah menyatakan demikian. Ya, seorang kepala negara, seorang kepala komandan pasukan, ya sudah sukses dikenal orang seluruh dunia, tapi tidak pernah malu, ya. Itu karena rasa tawaduknya Rasulullah, rendah diri apa rendah hati? Rendah hati nggih. Bukan rendah diri, ya. Di antara sinar ketawaduannya Rasulullah adalah beliau tidak malu, ya, untuk menyatakan bahwa dahulu beliau adalah seorang pengembala kambing. Rasulullah berkata dari Abu Hurairah, tidak ada seorang nabi pun yang diutus kecuali menggembalakan kambing. Kata para sahabat, engkau juga menggembalakan kambing wahai Rasulullah. Rasulullah bersabda, ya dulu saya menggembalakan kambing-kambingnya orang Mekah agar dapat upah dari mereka. Ini Rasulullah udu duwe wedhus terus dingon, tapi ngode angon. Ya kita zaman kecil juga banyak ya, kita yang ngode angon. Itu ada beberapa dari saudara-saudara kita. Itu tidak usah malu dan sebagainya. Ini Rasulullah juga semikian. Ya, kan bisa mungkin yang senior ini. Dalam hadis yang lain, hampir sama, ya. Bahwa Rasulullah menyatakan bahwa setiap nabi pernah menggembalakan kambing. Setiap nabi, ya, oleh Allah memang diuji untuk senantiasa. Kenapa harus kambing, untuk onta, untuk sapi? Itu. Ya ini hikmahnya diantaranya adalah karena kambing-kambing itu biasanya lebih liar. Ya kambing-kambing yang digembalakan oleh Rasulullah adalah kambing-kambing yang liar, bukan seperti sekarang kan jarang ya, yang kambing-kambing dicul naneng
kebonannya jarang sekarang. Yang ada kita yang mencari makanan untuk kambing-kambing tersebut. Di antara hikmahnya adalah untuk mengajarkan tawadu, ya, rendah hati, terus menunjukkan perhatian terhadap hewan yang lemah, yaitu kambing. Ya, kalau unta, kuda dan sebagainya itu adalah hewan-hewan yang kuat. Jenis kambing yang ada bermacam-macam, ada yang jinak dan liar. Mengetahui adalah penting sebagai bekal untuk memimpin umat. Ya, ketika kita terbiasa menggembala kambing, ya kita juga tahu karakter kambing itu seperti apa. Yang biasa ngelus-elus kambing, ya, paham gak? Di antaranya ya hampir sama dengan manusia. Ana sing rewel, ana sing poncol, ana sing mangane pilih-pilih. Ya begitulah manusia, kira-kira seperti itu. Nah, Nabi Muhammad SAW beserta para nabi itu adalah mereka dididik langsung oleh Allah untuk bisa nanti ketika diperlukan, ya, sudah barang tentu yang jenenge mengembala kambing dan secara umum memelihara ternak itu butuh kesabaran yang luar biasa itu. Ya, Pak jenengan ya sudah merasakan sendiri yang pernah mengembala kambing. Juga di antara pelajarannya adalah untuk menumbuhkan sikap mandiri dan tidak bergantung kepada orang lain. Ini penting untuk kita tanamkan kepada anak-anak kita. Ya. Penting, ya, senantiasa menanamkan anak-anak kita jangan mudah menggantungkan diri kepada orang lain. Biasakan mandiri. Ya, penting sekali kita tanamkan kepada anak-anak kita. Ya, biasakan mandiri. Ya dengan berbagai macam cara. Aja ngasih ngotekan tua esi ngandelna. Itu ya banyak. Ya bukan salah anak-anak kita, ya karena kita tidak pernah mengajari tekan tua esi, ya esi ngerebesi ramah, ngerebesi biung itu. Ya kita alhamdulillah ya kita hidup di desa, ya dari kecil sudah dididik mandiri, nggih. Ya pengen jajannya kon ngelet. Dewek nggih, ambret apa jenenge, gelet suluh dan sebagainya. Tapi mungkin generasi sekarang ya anak-anak saya kalau tidak dididik seperti itu ya akan tidak bisa mandiri. Gitu. Monggo kita sebagai orang tua mempunyai cara sendiri. Yang jelas ketika kita mendidik anak kita patokannya adalah Al-Quran dan as-sunnah dan contoh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Bahkan selain mandiri, Nabi juga bekerja untuk membantu orang lain. Gitu. Ya, beliau sangat suka membantu orang lain. Ya, yang terakhir, ya terkait sebuah peristiwa Nabi ketika berumur 12 tahun itu diajak oleh Abu Thalib pamannya untuk berdagang ke daerah Syam. Ya, ke daerah Syam, ke daerah Suriah kalau sekarang. Suriah, Libanon, Palestina itu masih daerah Syam, sedangkan Saudi Arabia itu masih jaraknya cukup jauh. Ya, beliau diajak oleh Abu Thalib ketika di sana di daerah Syam bertemu seorang pendeta Nasara yang bernama Buhairo. Ya, kisahnya sangat panjang, secara singkat saja bahwasanya ketika bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Itu di sini seorang rahib Buhairah ini, pendeta Nasrani masuk di sela-sela mereka. Lalu sang rahib bertemu dengan Nabi dan memegang tangan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita tahu orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani itu mereka mengenal Rasulullah seperti mengenal anak-anak mereka sendiri. Sebenarnya, kenapa? Orang-orang ahli ulamanya, mereka kan belajari Taurat dan Injil. Di Taurat dan Injil yang asli itu sudah jelas-jelas disebutkan bahwa nanti di akhir zaman akan datang seorang nabi penutup, ciri-cirinya seperti ini, rambutnya seperti ini, orangnya dari sini, itu sudah jelas sekali. Sehingga ketika ada seorang ulama Yahudi ataupun Nasrani yang lurus
mereka melihat Rasulullah pasti tahu ciri-ciri kenabian yang ada pada diri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk diantaranya ada stempel yang dicapkan oleh malaikat Jibril pada saat Rasulullah kecil dibelah. Itu ada stempel kenabian. Itu ada tanda. Otomatis pendeta Nasrani ini mengetahui. Ya, kita baca. Lalu dia berkata si Bukhairah ini adalah pemimpin seluruh alam semesta. Ini adalah Rasul Allah, pemimpin seluruh alam semesta. Allah mengutus dia sebagai rahmat lil alamin, bagi semesta alam. Ini siapa yang berkata? Pendeta Bukhairah. Ya. Orang-orang Quraisy kemudian berkata kepada sang rahib, bagaimana engkau tahu hal demikian? Mengapa engkau mengatakan anak kecil ini akan menjadi pemimpin alam semesta? Maka sang rahib berkata, tatkala kalian pergi menuju ke sini, tidak ada satu pohon dan batu pun kecuali sujud kepadanya. Ini bentuknya seperti apa ya kita tidak perlu takon. Ya, sujudnya pohon dan batu itu hanya diketahui oleh orang-orang yang mempelajarinya. Gini betul? Itu bagaimana disebutkan sujudnya pohon dan batu kepada Nabi Muhammad, walaupun waktu itu Nabi Muhammad masih kecil, umur 12 tahun. Itu 12 tahun lagi cara bocah siki lagi poncol-poncol yang gini betul. Anak SMP kelas 8 lagi poncol-poncolnya. Itu ya, tapi karena Nabi ya berbeda dengan anak-anak yang lain. Ya, itu. Di antara tandanya itu pohon dan batu bersujud kepada Nabi. Dan saya mengetahui bahwa dia adalah seorang nabi karena ada tanda kenabian di bawah pundaknya. Pundak di bawahnya ada tanda kenabiannya. Itu yang di semacam toilet besar dan padanya ada rambut. Ini memang yang sudah diberikan oleh Allah Tabaraka wa Taala. Kemudian sang rahib pulang dan membuat makanan untuk mereka. Mereka melihat sebuah bayangan di bawah pohon yang bisa dijadikan tempat bernaung. Kemudian Nabi ingin istirahat di bawah bayangan tersebut, tapi orang-orang Quraisy sudah mendahului duduk di tempat tersebut sehingga Nabi duduk di sisi yang lain. Tiba-tiba bayangan pohon berpindah kepada Nabi dan menaunginya. Itu seperti itu kira-kira. Ya. Pendeta Rahib Bukhairah berkata lagi, jangan engkau bawa Muhammad ke Romawi. Ya. Karena mereka tahu ketika orang-orang Nasrani tahu sebenarnya tanda-tanda kenabian yang ada pada Muhammad kecil. Sehingga kalau mereka tahu kemungkinan adalah Nabi akan dibunuh. Itu seperti itu. Ya karena orang-orang Yahudi dan Nasrani mereka tidak suka, pengennya ya dari golongan mereka ya. Tidak suka kalau ternyata Nabi terakhir atau penutup para Nabi adalah dari keturunan Ismail. Itu seperti itu. Janganlah engkau bawa Muhammad ke Romawi, berhati-hatilah karena bila mereka mengetahuinya mereka akan membunuhnya karena mereka mengetahui akan keluar seorang Nabi baru. Tak lama kemudian tibalah 7 orang pasukan Romawi. Mereka ditemui oleh sang pendeta dan bertanya, apa yang membuat kalian ke sini? Mereka menjawab, kami mendengar bahwasanya akan ada seorang nabi yang muncul di bulan ini dan dia akan melewati jalan ini, karena itulah kami bermaksud mencari nabi tersebut. Setiap sudut jalan telah diutus untuk mencari nabi tersebut. Ya, jika Allah menghendaki sesuatu, adakah orang yang dapat menolaknya? Maka berbaiklah kepada nabi tersebut jika ia muncul. Ini pesannya pendeta Bukhairah. Artinya pelajaran yang bisa kita ambil bahwasanya agama samawi ya semuanya sama ya. Sesungguhnya agama seluruh manusia pada prinsipnya sama. Yang utama adalah menyuruh kepada tauhidkan Allah, mengesahkan Allah dan mengabarkan tentang nabi-nabi sesudahnya. Dan diantara yang terdapat dalam kitab-kitab suci yang datang dari Allah adalah di dalamnya mengabarkan bahwa akan datang nabi terakhir yaitu bernama Muhammad. Ya, diantara
tanda-tandanya ya seperti yang banyak disebutkan dalam hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu semuanya sudah dijelaskan oleh Allah dalam Taurat maupun dalam Injil, sehingga mereka-mereka yang mempelajari Taurat dan Injil pasti mengenal Rasulullah seperti mengenal anak mereka sendiri. Ini ditegaskan oleh Allah, ya. Oleh Allah dalam surat Al-Baqarah bahwasanya mereka orang-orang yang diberi kitab mereka mengenal ya'rifunahum kama ya'rifuna abna'ahum. Itu. Mereka mengenal Rasulullah seperti mengenal anak-anak mereka sendiri. Akan tapi kebanyakan dari mereka apa? Mereka menutupi, ya, menutupi apa yang ada dalam kitab mereka agar supaya tidak diketahui oleh orang lain. Itu. Jamaah rahimakumullah, sampai di sini dulu, ya. Kisah masa sebelum kenabian. Nanti insyaallah, ya, kalau kita masih bisa melanjutkan, ya, kita akan lanjutkan dengan masa pernikahan Rasulullah dengan istri yang pertama, yaitu Ibunda Khadijah. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.